A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Akhirnya teman-teman, Panji Gumilang dan Al Zaitun memasang 1000 pagar betis untuk melindungi junjungannya, untuk melindungi pengasuh pondok pesantren Al Zaitun itu dari jeratan hukum. Orang salah dilindungi, orang menista agama dilindungi, orang yang sudah jelas-jelas menganggap ajaran Nabi Muhammad belum sempurna, keempat imam mazhab juga belum sempurna, malah dilindungi. Orang model apa ini? Ya, orang ini telah menganggap ajaran keempat imam mazhab tidak sempurna. Ajaran Nabi Muhammad belum sempurna. Sehingga dengan ketidaksempurnaan itu, dia merombak-rombak syariat, merombak-rombak ajaran, menafsirkan Al-Quran dengan ro'yunya, tidak menggunakan hadis sama sekali. Salatnya tidak berdasarkan sunnah Rasulullah SAW. Padahal agama Islam dibangun dengan dua pilar, Quran dan As-Sunnah. Dan orang ini tidak menggunakan As-Sunnah sama sekali. Bahkan bukan cuma tidak memakai, mereka ingkar kepada sunnah. Menganggap Imam Bukhari dan Muslim itu orang masih belum selevel dengan Panji Gumilang. Keren kan? Keren. Sudah diajak dialog tidak berani, diajak debat ilmiah takut, dikirimkan surat tabayun oleh MUI tidak berani menerima, malah berkoar-koar, pasang 1000 pengacara. Gak usah 1000, 100 juta pengacara mau bela Panji Gumilang dengan satu kebenaran para ulama saja tidak akan bisa melawannya. Tidak akan bisa. Di sini bukan berbicara tentang jumlah pengacara ya atau jumlah kekayaan, tetapi di sini berbicara tentang jumlah kebenaran. Karena apa? Tidak ada kebenaran yang akan kalah melawan kebatilan, dan tidak ada penyesatan bisa menang melawan kebenaran. Begitu rumusnya. Meskipun mau memasang ribuan taktis dan teknis, tidak akan bisa melawan kebenaran. Tidak akan pernah bisa menang melawan kebenaran. Begitu. Baik, tidak perlu panjang lebar. Saya ingin mereaction seperti apa ya narasi dari perwakilan 1000 pengacara ini yang membela kesesatan Panji Gumilang. Kita simak. Adapun yang kami laporkan teradukan di dalam hal ini adalah terkait yang begitu banyak berita-berita yang sangat liar di media sosial maupun di masyarakat yang dilakukan oleh salah satu stasiun TV yang dimana terkesan sangat menjudutkan katanya, sudah seperti menponis bahwa ini adalah sudah menyudutkan katanya ya. Bukan menyudutkan. Memang Panji Gumilang itu berada di sudut-sudut dan dia di situ teriak-teriak. Mau disamperin ke sudutnya Panji Gumilang, dia nolak, takut, lari. Ya, diajak dialog ilmiah, dia lari ke sudut dan takut. Bukan disudutkan, karena memang Panji Gumilangnya yang memilih di sudut sana. Ya, disudutkan katanya ya. Bukan disudutkan, dia memang milih di sudut-sudut. Satu kesalahan yang sudah dikatakan, padahal sampai saat ini klien kami ini belum pernah dikonfirmasi oleh media tersebut. Maka untuk itu, sesuai dengan aturan dalam penyiaran, kami telah mengetahui bahwa KPI ini adalah salah satu lembaga satu penyiaran dan pengawasan setiap stasiun TV. Jadi untuk itu kami udah tepat datang mengadukan yang dimana dilakukan oleh salah satu stasiun TV tersebut. Stasiun TV. Sudah jelas Panji Gumilang banyak korbannya dan korbannya banyak bersaksi, masih saja dibela. Ya, kalau orang macam seperti ini berani membela kesalahan, berani membela kesesatan, maka kita juga tidak akan takut untuk membela kebenaran. Ya, tidak akan pernah takut dan tidak akan pernah mundur juga meskipun nyawa taruhannya. Ya, saya tahu bahwa Panji Gumilang ini memiliki power yang sangat kuat. Ya, tapi kita juga kuat apabila kita bersatu. Umat muslim sudah muak dari ujung Sumatera sana, dari Aceh sampai ke Makassar sana, sudah muak melihat kelakuan Panji Gumilang. Tidak akan pernah diam lagi. Kenapa? Bab menyatakan Al-Quran itu adalah kalam Nabi Muhammad, itu suatu penghinaan yang sangat berat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seolah-olah Allah itu tidak bisa berbicara, Allah itu tidak bisa berkalam. Allah itu apa? Allah itu dianggap apa oleh Panji Gumilang? Apa hanya Panji Gumilang yang maha sempurna gitu? Membatasi ruang gerak Allah, membatasi kemampuan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oh ya, lupa, Panji Gumilang sempat ngaku Tuhan katanya. Tapi apa abang sendiri udah
komplain ke stasiun sendiri secara pribadi gitu, secara individual? Tidak. Kita itu kan profesional. Karena kita kan sebagai kuasa hukum kan harus melakukan satu mekanisme langkah hukum itu sesuai dengan aturan hukum. Makanya inilah jalurnya tepat kita masuk melakukan suatu komplain. Seperti Bang bilang, komplain ataupun protes terhadap katanya teman-teman. Padahal yang ditayangkan oleh TV One itu adalah fakta, ya. Fakta dan data. Faktanya ada, datanya ada, orang-orangnya ada, saksi-saksinya banyak. Katanya itu suatu fitnah. Fitnah dari mana? Fitnah endulmu itu. penyiaran yang lakukan diantaranya anggap diduga telah ada melakukan satu penyimpangan sesuai dengan kode etik dalam penyiaran yang diatur oleh KPI. Apa yang disinggung, Bang? Apa yang disinggung? Tentang apa yang disinggung mungkin ini akan saya serahkan penjelasannya dengan tim kita. Akan saya lukiskan dulu. Menyambung dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak Rihat Tabarat. Hari ini kami sudah melaporkan salah satu stasiun TV. Tentu ada alasan kenapa kami harus menyampaikan laporan dan pengaduan. Karena sepengetahuan kami, media itu, pers nasional mempunyai fungsi sebagai kontrol sosial bagi masyarakat, memberikan pencerahan. Namun dalam suatu materi acara di stasiun salah satu televisi itu ada pasal yang dilanggar, diduga dilanggar. Asas praduga tak bersalah. Di dalam acara tersebut seakan-akan klien kami itu sudah dinyatakan bersalah oleh suatu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Ya bersalah. Emang Panji Gumilang itu sudah bersalah. Bersalahnya apa? Ada dugaan transaksi gelap, transaksi menyimpang, transaksi mencurigakan. Kenapa pondok pesantren bisa transaksi triliunan rupiah? Wow, duit banyak ya. Kita tahu bahwa siapa yang punya kekuasaan, punya harta, punya dunia, punya uang, dia bisa melakukan apapun di dunia. Tetapi ketika kematian datang, yakinlah, semua itu tidak akan berguna. Ya, kita ini semua akan kembali ke liang lahat dan tidak akan pernah mendapatkan apa-apa lagi kecuali hanya tanah, hanya debu. Sudah cukup ya. Saya hanya ingin menanggapi pernyataan-pernyataan yang apa ini namanya? 1000 perwakilan dari 1000 pengacara. Selagi masih hidup di dunia, silahkan untuk bertingkah apapun. Tetapi ingat, kematianmu pasti akan datang. Ketika kematian sudah datang, maka apa yang kamu punya tidak akan berguna lagi. Tidak akan pernah bermanfaat apa-apa ketika menyambut kematianmu kelak. Di sini saya bersumpah juga ya teman-teman, apabila ada orang-orang kumpulan manusia tegas, berani, gagah di dalam membela suatu kesalahan, membela kesesatan, maka saya juga akan tegas, gagah berdiri membela kebenaran. Ya begitu. Karena apa? Penyesatan, penyimpangan sudah terlihat jelas di depan mata kita yang dilakukan oleh Panji Gumilang. Kita tidak bisa mengingkari itu semua, ya. Bukan cuma pengingkaran atau penyesatan yang baru-baru ini terjadi, tetapi yang dari dulu-dulunya itu sudah banyak yang bersaksi namun belum diproses. Sekarang kita wajib untuk mengawalnya sampai kasus ini tuntas dan jangan pernah membiarkan kasus ini redup sedikit pun. Begitu.